Kabupaten Mamasa terus berbenah diri. Kabupaten yang berada di wilayah pegunungan Provinsi Sulawesi Barat ini tidak berhenti membangun mengejar ketertinggalan. Kondusivitas daerah ini terjaga baik, terlihat dari kehidupan harmonis antar umat beragama yang didominasi Nasrani, bersatu dengan umat agama dan suku lainnya, bersama bangkit membangun daerah. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat hingga infrastruktur jalan dan jembatan terus ditingkatkan. Selain itu, sumber daya alam yang ada, mulai dari sektor pertanian dan perkebunan sebagai potensi utama daerah ini juga terus dipacu. Salah satu sektor andalan Kabupaten Mamasa yakni komoditas kopi jenis Robusta dan Arabica yang telah terkenal sejak dahulu. Komoditas ini memberi andil yang signifikan bagi perekonomian masyarakat dan daerah. Namun, beberapa waktu belakangan, harga jual komoditas kopi Mamasa di pasaran semakin merosot. Kondisi ini ditengarai turut mempengaruhi turunnya semangat petani mengembangkan tanaman kopi. Padahal, Kabupaten Mamasa pernah berjaya dan terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi dengan kualitas terbaik di tanah air. Di era 70-an hingga 90-an, kopi Mamasa menapaki masa kejayaannya. Harum kopi ini semerbak ke seantero Nusantara hingga mancanegara. Namun kini, komoditas kopi ini kian lesu. Harga yang tidak menentu, sulitnya pemasaran, hingga buruknya infrastruktur jalan membuat petani kopi Mamasa semakin merana. Bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah mengembalikan kejayaan kopi Mamasa? Kita ikuti Indonesia Membangun selengkapnya. Iklim wilayah dataran tinggi Kabupaten Mamasa dinilai sangat ideal bagi perkembangan tanaman kopi. Perkebunan kopi di Mamasa tersebar di sejumlah kecamatan, utamanya di wilayah pedesaan. Salah satunya yakni Desa Lambanan, Kabupaten Mamasa, berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Mamasa. Produksi kopi dari perkebunan masyarakat Desa Lambanan tergolong baik dan berkualitas unggul. Selain jenis Robusta, masyarakat setempat juga mengembangkan tanaman kopi jenis Arabica atau kopi Jember. Dalam satu tanaman kopi ini, minimal menghasilkan rata-rata 3 hingga 4 liter biji kopi yang sempurna. Sementara masa panen kopi sendiri sekitar bulan Mei hingga Juni setiap tahunnya. Namun kondisi harga kopi di pasaran yang kian merosot membuat petani merugi. Apalagi mereka harus mengeluarkan biaya lebih saat mendistribusikan komoditas kopi mereka ke pasaran. Kondisi ini tidak terlepas dari buruknya infrastruktur jalan dari desa ke kota. Kondisi yang kurang menguntungkan ini membuat animo petani kopi dalam budidaya intensif cenderung menurun. Permasalahan yang terus membelit di tengah upaya mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari memaksa sebagian petani kopi beralih ke pertanian padi dan pekerjaan lainnya yang mereka nilai lebih menguntungkan. Petani berharap pemerintah setempat semakin meningkatkan peran dan keberpihakannya terhadap petani kopi guna mewujudkan swasembada kopi di Kabupaten Mamasa. Ya, seandainya juga ada bantuannya pemerintah, Pak, macam peralatan untuk kopi, bantuan untuk pupuk, kan bisa juga melanjutkan untuk berkebun kopi, Pak. Harganya juga memungkinkan. Masa tidak bisa berkebun kopi, sedangkan kopi di sini juga berhasil, Pak. Seandainya ada bantuannya pemerintah, macam alat, pabrik,
ya pupuk, jalanan. Dulu katakanlah sekitar 80% masyarakat Mamasa minat untuk kebun kopi. Tapi begitu berombak-ombak ini harga, makanya mulai lagi petani kopi agak ya berkurang. Ya kadang ada pembeli satu kali musim, dalam arti dalam 1 tahun itu kadang tidak ada. Kemudian dengan begitunya menurun karena berkurang hasil, ya makanya petani juga mulai berkurang, Pak. Pemerintah Kabupaten Mamasa bersama pemerintah pusat melakukan langkah-langkah penting untuk mengembalikan era keemasan kopi Mamasa, sekaligus mengangkat perekonomian petani kopi di kabupaten ini. Hal ini dianggap penting mengingat kopi telah menjadi ikon Kabupaten Mamasa sekaligus komoditas unggulan daerah yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Potensi pengembangan kopi di Mamasa saat ini, ya kami dari perkebunan, sementara kami laksanakan ya, kegiatan-kegiatan pengembangan kopi. Ada pengembangan kopi, ada kegiatan intensifikasi, ya bantuan pupuk, bantuan insektisida kepada petani. Itu upaya pemerintah Kabupaten Pusat, ya, untuk memberikan bantuan kepada pemerintah. Mudah-mudahan ke depan ini Mamasa bisa menjadi swasembada penghasil kopi. Pendampingan petani dalam budidaya tanaman kopi juga mutlak dilakukan. Optimalisasi pendampingan dari tenaga penyuluh diupayakan membantu petani dalam intensifikasi tanaman, pemupukan, dan pengendalian hama guna meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman kopi. Petani yang memupuk tanaman kopinya ini masih sangat jarang, Pak. Nanti ada bantuan pemerintah itu baru petani melakukan. Ya, syukur alhamdulillah ini pada tahun ini Kecamatan Sumaroring sudah dibantu pemerintah dengan kegiatan intensifikasi ini 100 hektar, Pak. Jadi kalau 100 hektar ini dengan bantuan pemerintah berupa pupuk dan insektisida ini dilakukan oleh petani, bisa diimplementasikan di lapangan, maka saya yakin bahwa tahun depan itu peningkatan hasil akan terjadi, Pak. Jadi memang ada, yang penting ada 3 unsur tadi, Pak, itu. Pertama pohon pelindung, kedua pemangkasan, dan ketiga pemupukan. Pemasaran kopi pada tingkat petani sebagian dilakukan di pasar-pasar tradisional yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mamasa. Di tempat ini, komoditas kopi yang diperdagangkan didominasi kopi jenis Robusta, selain jenis Arabica atau Jember. Beberapa petani kopi dari berbagai desa bahkan mendistribusikan sendiri hasil pertanian mereka ke pasar tradisional di Kota Mamasa menggunakan jasa transportasi umum. Mayoritas komoditas kopi yang diperdagangkan di pasar ini masih berupa biji kopi murni dengan kecenderungan harga yang fluktuatif. Kurangnya pembeli yang masuk ke pasar-pasar tradisional dan konsumen yang memilih membeli biji kopi dari para tengkulak di wilayah perbatasan daerah menjadi keluhan sejumlah pedagang. Akibatnya, harga komoditas kopi Mamasa semakin tidak menentu. Permainan harga yang ditengarai dilakukan para tengkulak membuat pedagang kecil di pasar tradisional Mamasa semakin terpinggirkan.
ini karena menurun ini karena tidak ada pembeli. Artinya memang petani ini ya mau kerja, tapi masalahnya tidak ada yang pembeli. Dia cuma yang membeli di dalam tengkulak di dalam. Artinya ya tinggal di daerah saja. Ya macam seperti ini, kopi ini. Ya cobanya kalau bukan dari tidak ke larifikator, ya mau dibikin apa nih kopi karena tidak ada pembeli. Ya ini masalahnya ini, Pak. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Mamasa bertekad membangkitkan kembali masa-masa kejayaan kopi Mamasa seperti pada era 80-an hingga 90-an. Berbagai program kerjasama dengan pihak luar pun dilakukan demi mengangkat potensi kopi Mamasa. Pemerintah juga terus melakukan pendekatan ke pelaku usaha dengan merubah pola pemasaran yang selama ini dilakukan. Sebelumnya pedagang lebih banyak menjual komoditas ini dalam bentuk biji kopi murni. Kedepan, pelaku usaha mulai mengedepankan pemasaran kopi dalam bentuk olahan yang bernilai jual lebih. Kami mulai melakukan penjejakan, melakukan sosialisasi dan supervisi penelitian-penelitian. Akhirnya kami kembali memikirkan bagaimana mengangkat kopi di Mamasa ini. Sehingga penghujung tahun 2014 itu kami melakukan MOU dengan pihak Institut Pertanian Bogor. Sehingga terjadi kesepakatan khususnya kita di Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penjejakan dan mencari usaha-usaha kegiatan-kegiatan untuk bagaimana mengangkat kopi ini. Khusus di bidang perindustrian kami mencoba untuk bagaimana merubah asumsi sehingga yang kemarin itu kita mengekspor kopi itu dalam bentuk bahan mentah, kita mau kelola di dalam bentuk bahan jadi sehingga kopi Mamasa ini lebih terangkat ke permukaan dengan kemasan yang lain. Jangan seperti tahun 70-an dan 80-an kemarin. Jadi kita mau berubah sehingga pengaruh industri sehingga kopi Mamasa ini bisa lebih terangkat untuk bagaimana menggenjot ekonomi masyarakat di Kabupaten Mamasa ini. Sehingga dalam MOU itu kami kembali dan pihak IPB pun melakukan kembali wawancara dengan kami sekaligus melihat secara dekat seperti apa sebenarnya Mamasa ini. Sehingga kami juga menyampaikan bahwa ternyata memang hasil kopi Mamasa ini banyak, sudah cukup banyak, tetapi banyak yang barangkali istilahnya ya keluar melalui pintu-pintu yang tidak resmi seperti masuk karena infrastruktur, maka petani-petani yang di pinggiran itu mencari jalan yang lebih dekat dan lebih enak untuk melakukan ekspor kopi dan lebih harganya lebih bagus ya, sehingga banyak yang di daerah Tabang, Pana jual ke bagian Toraja perbatasan dan barangkali di Tabulahan mungkin ada yang ke sana. Sehingga kita di sini ya kan sampai saat ini belum ada rumusan-rumusan yang jelas bagaimana untuk merubah komoditi kopi ini sehingga dikirim dalam bentuk kemasan sehingga lebih memberi nilai ekonomi bagi petani kita. Untuk mewujudkan pengolahan kopi di daerah ini dibutuhkan kerja ekstra. Mengingat industri pengolahan kopi di Kabupaten Mamasa masih relatif terbatas. Pengolahan kopi di daerah ini masih dilakukan dalam jumlah kecil oleh industri lokal berskala rumah tangga. Di beberapa tempat di Kabupaten Mamasa, khususnya di wilayah pedesaan, pengolahan biji kopi masih menggunakan teknik dan peralatan tradisional. Tradisi pengolahan kopi dengan teknik ini telah ada sejak zaman nenek moyang
dan terus dilestarikan secara turun-temurun. Dalam keseharian masyarakat Mamasa, minum kopi telah menjadi budaya dan kebutuhan. Sebagian masyarakat di daerah ini banyak yang mengolah sendiri biji kopi untuk dikonsumsi sehari-hari. Biasanya pengolahan biji kopi diawali dengan proses sangrai yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam hingga biji kopi berwarna gelap. Biji kopi yang telah matang selanjutnya disaring hingga bersih dan digiling. Untuk proses penggilingan, masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan kopi di pasar-pasar tradisional. Selanjutnya, biji kopi matang sedikit demi sedikit dimasukkan ke penggilingan, digiling halus, hingga akhirnya menjadi bubuk kopi. Peluang pengembangan industri di Kabupaten Mamasa terbuka lebar dan memiliki prospek cerah. Potensi konsumsi, permintaan yang terus meningkat, dan bahan baku yang relatif melimpah menjadikan industri pengolahan kopi dinilai cukup menjanjikan. Produk yang dihasilkan industri pengolahan kopi berskala rumah tangga diharapkan tidak hanya memberi andil untuk memenuhi kebutuhan di tingkat lokal saja. Namun, produk kopi Mamasa didorong untuk mampu bersaing mengisi pasar nasional maupun internasional. Ya, program kami bagaimana mencari pelaku-pelaku usaha baru. Kemudian yang telah ada kami kami dorong berupa bantuan seperti pelatihan-pelatihan. Kalau mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan, kami fasilitasi, dan juga kami selalu mengkampanyekan untuk pelaku-pelaku usaha baru karena memang industri kopi di Kabupaten Mamasa ini sangat menjanjikan. Di khusus yang bergerak di luar itu, mereka sudah menyampaikan ke kami bahwa mereka kewalahan di dalam hal pemasaran karena produksinya kurang, sehingga mereka kadang-kadang kewalahan dari pemesan-pemesan dari tempat-tempat lain karena merasa bahwa puas dengan artinya produksi-produksi kopi yang dihasilkan yang memang labelnya dari Mamasa. Konsumsi kopi merupakan pasar yang menarik bagi kalangan pengusaha yang memiliki prospek dan peluang, sekaligus menunjukkan adanya kondusivitas dalam berinvestasi di bidang industri kopi. Peran pemerintah dalam pengembangan usaha pengolahan kopi sangat dibutuhkan bagi pelaku industri. Upaya ini diharapkan mampu mendorong industri pengolahan kopi di Mamasa dan menghasilkan produk kopi olahan yang berkualitas. Kami bersyukur karena selama ini sudah banyak bantuan dan banyak dukungan, terutama dalam proses pengemasan. Mungkin packing saya yang masih kurang dan mungkin ada dinas terkait yang boleh membantu proses pengemasan atau kemasannya yang ini belum paten. Iya, saya masih sementara ini mencari yang lebih bagus. Produk kopi olahan dari industri kecil di Mamasa saat ini telah mampu menembus pasar modern. Kopi olahan asli Mamasa telah bersanding dan disejajarkan dengan branding produk kopi lainnya yang telah terkenal. Produk kopi olahan Mamasa tidak kalah pamor. Produk ini bahkan banyak dicari konsumen karena memiliki cita rasa yang khas, harum, gurih, dan nikmat. Bahkan beberapa wisatawan mancanegara mengaku sengaja datang ke Mamasa hanya untuk mencari kopi asli daerah ini karena cita rasanya yang nikmat. Kondisi ini dinilai sangat menguntungkan bagi sektor pariwisata Mamasa. Apalagi Kabupaten Mamasa telah ditunjuk menjadi daerah destinasi pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Kami baru datang, sudah 3 hari di Mamasa. Begitu kami datang di hotel, pertama orang bawa kopi. Dia bilang kopi asli. Kami bilang, oh yang ini enak sekali ya. Dan kami jalan-jalan di kampung, tiba-tiba ada orang yang bilang apa, meremukan biji. Maka dari itu kami baru beli kopi asli daerah.
Ya, itu benar, itu enak sekali ya. Sudah pernah coba mungkin? Saya sudah coba yang ini. Rasanya bagaimana, bisa ceritakan? Enak sekali, saya sudah setiap hari, setiap pagi, sarapan pagi selalu dengan kopi. Kopi asli, tidak mau kopi lain, saya tidak mau bilang merek lain, tapi kami selalu minta yang ini, kopi asli daerah. Kopi Mamasa mungkin memiliki takdirnya sendiri, yang tidak dipahami oleh petani yang menanamnya. Namun, dari tangan petani, kopi ini mampu berkelana ke seluruh penjuru tanah air, bahkan hingga ke ujung negeri yang jauh. Kopi itu melintasi benua, dicicipi manusia berbagai bangsa, dan memenuhi gelas para penikmat kopi di banyak tempat. Kopi Mamasa menjadi saksi dari keberagaman budaya dan peradaban. Kopi diolah dengan berbagai peralatan modern, dicampurkan dengan berbagai bahan demi mendapatkan rasa berbeda, dan dikreasikan menjadi berbagai produk minuman kopi. Kopi itu menjalani takdir yang panjang, hingga akhirnya menjadi ampas minuman yang menyuburkan tanah di berbagai negeri. Ia lalu menjelma menjadi sebentuk kehidupan yang lain, atau mungkin menyediakan dirinya sebagai penyubur bagi kehidupan yang sedang tumbuh. Mengembalikan kejayaan kopi Mamasa seakan membangkitkan kebanggaan dan jati diri. Komoditas kopi sebagai salah satu potensi unggulan diharapkan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah sekaligus mengangkat nama Kabupaten Mamasa melalui komoditas kopi. Demikian Indonesia Membangun, sampai jumpa.